Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke saya melalui DM Instagram dan pertanyaannya seperti ini. Saya ingin tanya kenapa guru-guru di Indonesia ini terkadang tidak semangat untuk mengajar. Jawaban saya ya mungkin karena gajinya kecil. Ya, tapi ya saya bercanda sih, tapi ya meskipun saya bercanda, tapi sepertinya memang ada kemungkinan juga, ada benarnya juga, karena kan biar bagaimanapun juga yang namanya manusia tuh punya kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Dan untuk memenuhi itu, kalau gajinya kecil ya yang namanya manusia tetap dia akan, istilah orang Jawanya bilang tuh kayak gelibet-gelibet cari pemasukan lain gitu. Jadi kalau sudah seperti ini kan konsentrasinya akan terpecah, jadi gampang lelah, kemudian ketika mengajar ya pada akhirnya nggak semangat gitu ya. Nah, kemudian kalau saya jawab gini akan ada yang menimpali nih. Ya kalau gitu berarti jadi guru karena gaji doang, kerja karena gaji doang. Bukannya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Ya itu kan idealisme lama gitu ya. Kenyataannya sekarang kan sudah berbeda. Guru juga tetap manusia, mereka butuh pemasukan, butuh dukungan, dan mereka juga pasti punya dong cita-cita untuk menyejahterakan keluarganya, bener nggak? Kalau udah gini, masih ada yang tanya lagi nih, ya kalau emang kayak gitu ngapain jadi guru? Ya mending jadi karyawan aja di perusahaan, kan gajinya bisa gede gitu ya. Nah, saya contohkan nih kasus yang ada di sekitar saya, real teman-teman saya. Mereka ini juga sudah melamar pekerjaan di beberapa perusahaan loh, di banyak perusahaan. Setelah lulus kuliah, mereka ngelamar pekerjaan di banyak tempat, berharap bisa mendapatkan penghidupan yang baik, gaji yang layak, begitu. Tapi pada akhirnya banyak yang tidak diterima. Akhirnya mereka mengerjakan apa yang mereka miliki saat ini. Nah, satu-satunya yang mereka miliki saat itu adalah ijazah pendidikan. Ya sudah jadi guru saja gitu untuk mengisi waktu luang dan lumayan untuk ngisi dompet dikit-dikit gitu kan ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan mereka tujuannya sudah berbeda tuh. Mereka ngajar hanya karena keterpaksaan. Mereka ngajar karena kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan hal itu. Nah, kalau hal ini diruntut sebenarnya penyebab utamanya itu bukan hanya sekedar gaji kecil, tapi lebih dari itu. Penyebab utamanya itu berdasarkan pribadi saya itu lebih karena sistem pendidikan kita dan pola asuh kita sebagai orang tua. Siapa sih yang dulu membentuk anak-anak kita jadi orang yang hanya ngejar hasilnya saja? Anak-anak kita dulu waktu sekolah, kita sendiri juga dulu waktu sekolah hanya fokus pada dunia akademis, fokus tentang gimana caranya bisa dapat nilai yang bagus, nggak remedi kalau ulangan, lulus ujian dapat nilai yang bagus, lulus sekolah keterima ke PTN favorit. Kita nggak peduli itu sama prosesnya. Saya nggak peduli itu gimana, apakah saya harus belajar mati-matian, apakah saya harus nyontek teman saya, apakah saya harus beli kunci jawaban supaya saya bisa lulus dengan nilai yang bagus, memuaskan, tidak malu-maluin guru, tidak malu-maluin sekolah dan juga orang tua. Siapa yang membentuk anak-anak kita punya pemikiran yang seperti ini, punya tindakan yang seperti ini? Siapa yang membentuk anak-anak kita itu jadi anak-anak yang materialistis, jadi anak-anak yang tidak tahan banting, jadi anak-anak yang emosional, yang emosinya tuh meluap-luap gitu, bukan emosi yang positif tapi emosi yang negatif. Siapa yang membentuk mereka jadi seperti itu? Kan kita sendiri sebagai orang tua dan juga sistem pendidikan yang membentuk kita seperti itu. Jadi tidak salah kalau guru mengajar tidak semangat karena gajinya kecil. Karena memang ya orang mengeluh di zaman sekarang karena gajinya kecil itu hal yang wajar karena kebutuhannya sudah berbeda dengan kebutuhan di masa lalu. Dan tidak hanya itu saja, dulu waktu sekolah kita itu nggak punya waktu untuk mengenal diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita suka. Kita tidak punya waktu untuk mendalami apa yang kita suka. Kita tidak diajari tentang macam-macam profesi, kita tidak distimulasi tentang gimana cara menjemput rezeki, gimana cara menggali potensi terbaik dalam diri kita. Kita hanya ngikutin alur yang sudah terbentuk oleh sistem pendidikan itu tadi, yaitu sekolah, dapat nilai bagus, lulus, kuliah, dapat kerjaan gitu. Atau jangan-jangan memang sistem pendidikan kita tuh dibuat seperti itu supaya anak-anaknya jadi standar semua gitu kualitasnya.
ya nggak sih? Jadi mereka tidak dikasih waktu untuk mengenal dirinya, untuk mengenal potensi terbaik dalam dirinya. Mereka tidak dikasih waktu untuk itu, disibukkan dengan hafalan, dengan dunia akademis, dengan PR, ulangan. Mereka tidak dibikin bahagia dengan proses itu, tapi mereka dikejar-kejar harus bisa mencapai standar tertentu gitu. Nah, pada akhirnya setelah lulus kita punya kualitas yang standar semua, dan ketika kita mengelamar pekerjaan, ya perusahaan akan memandang semua orang, semua sarjana standarnya sama saja gitu. Jadi pada akhirnya ketersediaan sumber daya manusia itu membludak tapi tidak memenuhi pasar. Banyak di antara kita yang pada akhirnya tidak tahu apa yang sebenarnya kita bisa. Akhirnya hidup kita biasa-biasa saja. Daya juang kita rendah, kemudian kita males-malesan, hidup apa adanya, dan tinggal tunggu waktu saja generasi muda kita pada mati suri. Tapi saya berharap tidak seperti itu. Bagi Anda, para guru yang sudah terlanjur terjun ke dunia pendidikan, yang kasusnya tadi mirip-mirip seperti teman saya yang sudah coba untuk setelah lulus kuliah itu sudah mencoba untuk melamar pekerjaan di berbagai tempat, pada akhirnya tidak diterima, dan akhirnya bekerja sebagai guru honorer karena kondisi keterpaksaan. Saya berharap Anda tidak berhenti di situ, tapi mencoba untuk membangun motivasi, semangat mengajar Anda. Karena kata orang bijak, kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai, kita harus belajar mencintai apa yang kita miliki, gitu ya. Tapi tentu saja untuk bisa menumbuhkan semangat mengajar para guru itu tidak bisa hanya dilakukan oleh si guru itu sendiri. Si guru ini, para guru kita ini juga membutuhkan rangsangan, membutuhkan stimulus dari pihak eksternal. Seperti pemerintah, kemudian pihak swasta yang mungkin bisa memberikan seminar, pelatihan untuk membangkitkan motivasi guru ini tadi. Mereka juga butuh informasi yang memadai, informasi terbaru mengenai dunia pendidikan, dunia teknologi, supaya nanti sinkron di situ. Guru-guru juga bisa tahu kecenderungan anak-anak zaman now itu seperti apa. Biar mereka nggak sekedar ngajar secara konvensional, ceramah, seperti itu ya, menyampaikan materi, memindahkan buku ke dalam bentuk tulisan, tidak hanya seperti itu, karena memang sekarang kan informasi sangat mudah didapatkan. Anak-anak itu tinggal buka Google, tinggal buka YouTube, mengetikkan bla 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 adalah, itu semua informasi akan muncul. Jadi kalau kita sebagai guru hanya sekedar menyampaikan informasi saja, maka kita tidak akan bisa menjadi guru yang sebenarnya, guru yang mengedukasi tapi hanya menyampaikan materi. Jadi kalau memang di sini memang Anda harus belajar untuk membangkitkan semangat mengajar Anda sendiri. Kalau memang sudah terlanjur terjun di situ, sudah terlanjur basah kuyup ya, terjun ke sungai, terjun ke kolam, ya sudah, Anda sekalian saja belajar berenang di situ, learning by doing ya. Dan kalau memang ada tergabung dalam instansi tertentu, Anda bisa mengundang saya secara khusus untuk memberikan materi seminar atau pelatihan untuk membangkitkan motivasi guru, membangkitkan motivasi mengajar para guru. Dan tidak hanya itu saja, ada materi lain seperti bisa bagaimana cara menyampaikan materi yang efektif, efisien, dan kekinian untuk murid-murid, supaya nanti hasilnya bisa lebih optimal dan hasil output dari dunia pendidikan kita, anak-anak kita itu bisa jadi lebih baik. Tidak hanya sekedar hafalan, tidak hanya sekedar tahu dunia akademis, tapi lebih dari itu mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka dan mereka butuhkan. Begitu. Jadi untuk bekerja sama mengadakan seminar dan pelatihan ini, Anda bisa menghubungi saya di nomor konsultasi yang ada di deskripsi video ini.